Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, butuh buku. Kesempatan kali ini bahas satu buku berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Buku yang cukup populer ya, katanya international bestseller. Dan udah banyak yang mereview buku ini, sehingga kalau teman-teman mau nyari review buku yang serius, nah silahkan dicari di YouTube, Spotify sudah banyak. Kalau saya seperti biasa ini hanya putu buku, hanya bercerita interaksi seorang putu pada satu buku. Buku ini seperti apa interaksi saya. Nah, nanti isinya ya paling cuma apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan terhadap setelah saya membaca buku ini. Bukunya cukup tebal, jadi cukup lama saya konsumsi, dan perjumpaan saya dengan buku ini sebenarnya diawali dari komunitas buku Bekasi ya, Bekasi Books Club. Kita ada acara rutin 2 pekanan, itu judulnya sharing buku yang lo baca. Waktu itu Bang Adi Siregar membaca buku ini dan men-sharing, udah cukup lama sebenarnya itu ya. Terus saya menikmati isinya, saya sebenarnya sudah menikmati isinya tanpa membacanya ya, melalui Bang Adi Siregar. Namun ya biasa, ini kelebihan komunitas kami ini ya. Ini kayaknya boleh di mirroring. Kalau teman-teman punya komunitas kumpul bareng, jadi sederhana aja, sharing buku yang lo baca. Kita baca. Nah, ketika kita dengerin paparan dari teman kita itu kan, terus kita jadi ini kayak recommended kita punya deh gitu kan. Akhirnya saya beli buku ini setelah beberapa bulan acara itu, saya baru beli bukunya. Dan sarannya Bang Adi waktu itu, beliau yang memaparkan, buku ini kayak harus dibaca pelan-pelan, Mas katanya, karena berisi banyak kisah-kisah dan riset yang panjang gitu dari Daniel Kahneman. Nah, kalau di sini ini sebenarnya tidak hanya sendirian dia, di Daniel Kahneman ini ditemani oleh Amos ya, rekannya di Universitas Yerusalem ya. Amos namanya. Amos Tversky, bacanya susah ya. Dia Fakultas Psikologi Universitas Ibrani Yerusalem. Ya, bersama Amos inilah mereka meriset dan jadi buku ini. Nah, itu pertama kali saya kenal dari situ. Nah, terus akhirnya saya beli dan baca, dan ternyata luar biasa memang buku ini, buku yang banyak nilai yang saya dapatkan. Judulnya adalah berpikir cepat dan pelan, ya kan? Fast and slow. Ya, sebenarnya dari judulnya sudah kelihatan ya. Nanti makanya di sini dibagi menjadi susunan bukunya itu ada pendahuluan, kemudian ada bagian 1, 2, dan 3, 4, 5 sampai 5, lalu ada kesimpulan, lalu ada lampiran A dan B, itu tentang pertimbangan dan ketidakpastian. Lampiran B ini tentang pilihan, nilai, dan bingkai ya. Nah, di pendahuluan sebenarnya sudah cukup detail cerita panjang, cerita ruang lingkup dari buku ini ya. Oke, langsung aja ke isinya lah ya. Jadi ada 2 sistem dalam otak kita menurut Daniel Kahneman ini. 2 sistem ini dibahas dalam bagian 1. Bagian 1 itu memang judulnya 2 sistem ya. Di bagian 1 ini judulnya 2 sistem, dan apa itu sistem yang ada di otak kita itu ya tadi, sistem 1 yang cepat dan intuitif gitu ya. Lalu sistem 2 yang lambat dan analis gitu. Jadi yang satunya cepat, intuitif, yang satunya lambat tapi analis. Nah, sepanjang buku ini nanti akan menceritakan 2 sistem itu ya. Buku ini tidak menggambarkan sistem 1 itu lebih buruk dari sistem 2 atau sebaliknya. Jadi keduanya ini ada memang cara kerja otak kita, dan sama-sama kita butuhkan dalam beberapa kondisi gitu ya. Jadi semua saling mengisi gitu. Cari apa itu sistem 1 dan 2 di sini digambarkan dengan detail sekali karena riset ya. Jadi sistem 1 itu misalnya kayak kita melakukan sesuatu yang spontan gitu ya, atau
seperti menyetir di jalanan yang lengang kan, kita udah kayak nggak mikir gitu. Kita malah mungkin otak kita pun kayak seolah-olah nggak, tidak lelah gitu. Otak kita nggak lelah saat kita menggunakan sistem 1. Berbeda ketika tiba-tiba kita harus parkir di tempat yang sempit, maka kita harus menghitung, mempresisikan rodanya pas apa enggak. Nah, itu udah mulai sistem 2 yang bekerja. Dan sistem 2 ini walaupun lambat, akurat, tapi melelahkan. Sementara sistem 1 cepat, intuitif, dan menyenangkan gitu. Jadi mudah, terasa mudah bagi otak kita gitu. Nah, di bagian 1 ini ada beberapa capture ya di bab gitu, judul ya, beberapa judul. Misalnya di pertama, tokoh dalam cerita, ini cerita tentang tadi tuh 2 sistem itu apa, tapi saya udah cerita ini. Kemudian di nomor 2-nya tentang perhatian dan usaha. Jadi perhatian kita ini bagus nih untuk menggambarkan bias-bias yang terjadi saat kita menggunakan sistem 1. Jadi saat kita berlari itu, ini ada kalimat begitu lah Daniel Kahneman di buku ini. Saat kita berlari itu menjadi efektif buta. Jadi sebenarnya kita itu seolah-olah buta saat kita berlari. Kita kan berlari melihat tujuan kita menuju ke sana dan kita mengesampingkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, ada satu fenomena yang ini bahkan sampai saya terinspirasi untuk membeli bukunya. Jadi ada fenomena namanya Invisible Gorilla. Ini ada bukunya ya, bukunya ditulis oleh Christopher Cabris dan Daniel Simmons. Jadi fenomena Invisible Gorilla itu gini, jadi ada satu survei gitu, riset gitu, beberapa orang diminta menonton satu tayangan bola basket, disuruh menghitung berapa bola itu dilempar ke masing-masing itunya. Nah, di tengah tayangan itu ada gorila masuk ke lapangan dan dia memukul-mukul dadanya gitu. Gorila ya, gede, hitam gitu. Nah, selesai riset itu ditanyalah ada berapa bola yang dilemparkan, macam-macam jawabannya. Terus pertanyaan terakhirnya itu adalah, apakah kalian melihat gorila masuk ke itu? Ternyata nggak ada yang lihat. Jadi ternyata fokus kita itu mudah membutakan kita yang lainnya ketika kita fokus sesuatu. Nah, ini salah satu bias ya nanti yang akan menjadi catatan untuk sistem 1 ya. Saat kita fokus di satu titik, kita tiba-tiba nggak lihat yang lainnya. Itu di 2 ini. Saya pikir itu juga menjadi menarik nanti kalau kita baca bukunya Invisible Gorilla. Kemudian nomor 3 ya. Di nomor 3-nya, di judul ketiganya ada si pengendali yang malas. Ini pengendali itu siapa? Pengendali itu adalah sistem 2 ya. Tapi dia cenderung malas ya. Karena dia itu membuat kita sibuk dan terkuras. Gitu. Misalnya kita sedang memikirkan hal-hal yang sangat rumit gitu, pelik kan, tentu itu menguras tenaga otak kita. Dan sistem 2 ini cenderung malas. Karena memang kita sebenarnya nggak suka menggunakan sistem 2 ini. Ya udahlah gitu ya. Bahkan di buku ini disampaikan apa perbedaan antara inteligensi, kendali, dan rasionalitas. Jadi dari sudut pandang itu ketiganya ini kan ada di sistem 2 ya. Bagaimana inteligensi kita dan kendali dan rasionalitas. Nah, di judul yang keempat menarik. Ini cerita tentang, judulnya itu mesin pembuat kaitan. Jadi ternyata otak kita ini bisa dimainkan oleh kaitan berupa kata-kata. Di sini kalau ini penulis menuliskan tentang kata pisang dan muntah. Apa yang kalian pikirkan? Pisang itu enak bayanginnya buat. Tapi ketika ketemu satu kata lagi muntah, tiba-tiba pikiran kita kemana-mana itu. Entah muntahan dalam bentuk pisang tadi. Jadi tiba-tiba kita menjadi jijik. Nah, ini cara kerja sistem 1. Ya, cara kerja sistem 1 yang mudah sekali ketika ditarik itu tiba-tiba kita dalam satu kondisi yang jijik. Apa yang membuat kita begitu? Karena ada mesin pembuat kaitan. Kemudian ada yang di kelima ini kemudahan kognitif ya. Jadi kemudahan. Nah, ini ingat kata-kata kemudahan. Tadi kan disampaikan kalau sistem 1 ini cenderung mudah ya. Enjoy, cepat gitu ya. Nah, sistem 2 ini sukar ya,
lambat dan malas gitu. Nah, ini kan kalau bicara kemudahan kognitif berarti ini sistem satu yang bergerak. Ada ilusi. Nah, di sini disampaikan ilusi mengingat. Jadi kita mengingat sesuatu ternyata terdistorsi dengan apa yang kita ingin ingat gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita ingat itu. Bahkan kalau ini ada ceritakan seorang yang diperkosa, terus kemudian dia dimintain bersaksi gitu, lalu dia meyakini salah satu pemerkosanya adalah si ini gitu ya, sampai dia dipenjara dan sebagainya. Ternyata akhirnya dia nggak terbukti, padahal waktu di persidangan si yang diperkosa ini demikian yakin gitu. Padahal sebenarnya kan itu karena saat itu dia diperkosa, tentu dia nggak, ingatan dia terdistorsi macam-macam. Jadi demikian bahayanya ilusi ingatan kita, karena ingatan kita ini sebenarnya terpengaruh oleh hal-hal yang ingin kita ingat. Tidak semata-mata yang benar-benar kita ingat, tapi ada yang kita ingat. Demikian juga ilusi kebenaran. Jadi kebenaran itu sendiri terdistorsi oleh ingatan kita gitu. Ini yang benar, karena kita ada keinginan yang benar tuh begini gitu, sehingga kebenaran yang kita terima di otak kita menjadi terdistorsi. Nah, di sini tuliskan tentang yang tadi, kesusahan dan usaha itu cara kerja sistem 2, kemudahan suasana hati dan intuisi itu adalah di sistem 1. Oke, dan kemudian di nomor 6, norma kejutan dan penyebab. Jadi ini penyebab dan kejutan ya. Karena kadang-kadang kalau kejutan itu kita melupakan sebabnya. Di sini penulis ya memberikan catatan dengan subjudulnya itu menaksir kenormalan. Di bab ini Daniel Kahneman menukil beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nassim Taleb dalam bukunya Black Swan. Nah, saya juga ada pernah Black Swan, tapi saya belum pernah bahas Black Swan nih. Black Swan itu juga ada temanya agak serupa dengan ini ya. Nassim Taleb ini seorang apa ya bahasanya ya, seorang trader, dia pemain saham, pialang, tapi dia filosof ya, karena pemikir yang dalam. Kemudian dia juga seorang ahli statistik, jadi lengkap ya Nassim Taleb. Ada di Black Swan. Oke, boleh teman-teman, ini biasalah namanya juga putu buku. Jadi saya selain membahas buku, saya ikut mencatat buku-buku yang dinukil sama si penulis ini, biar teman-teman nanti hunting. Jadi menyebar ya, kita nyari buku yang bersesuaian. Kemudian ada yang ketujuh ini, mesin untuk melompat ke kesimpulan. Ini menarik ya. Mesin dari otak kita ini seperti mesin yang melompat ke kesimpulan. Hati-hati, namanya juga melompat berarti ada bias, ada ilusi, bias untuk percaya dan membenarkan. Jadi kita tiba-tiba hanya ada satu sebab, lalu tiba-tiba berarti gitu kan, kita mudah menyimpulkan. Dan awal dari percaya itu adalah operasi otomatis sistem 1. Awal dari percaya itu, ketika kita ketemu orang berbicara meyakinkan, kita tiba-tiba percaya. Awalnya itu adalah sistem 1. Itu otomatis, itu intuitif ya. Nah, ketidakpercayaan itu justru sistem 2 ya. Jadi skeptis ya, sistem 2. Kita justru nggak percaya. Kalau percaya itu sistem 1. Sistem 2 itu justru awalnya adalah tidak percaya. Nah, termasuk membaca, ini dibahas di sini efek halo. Efek halo juga boleh lah kalau teman-teman mau googling ya, apa itu efek halo. Efek halo itu ya kita terdistorsi oleh kemasan dari satu kejadian ini. Sesuatu yang. Nah, ada yang menarik di sini diceritain dengan begini, efek halo tadi kalau dihubungkan dengan sistem 1 ini seperti dunia buatan yang dibuat oleh sistem 1 yang sederhana. Jadi menyederhanakan efek halo itu. Ya. Nah, ada subjudul lagi yang menarik, judulnya Wisyati ya. Wisyati, W-Y-S-I-A-T-I, yaitu what you see is all there is. Apa yang kau lihat itulah yang ada. Ini berbahaya, ini termasuk bukan berbahaya sih, maksudnya ini termasuk bias ya. Jadi apa yang kamu lihat itu itulah yang ada gitu. Sementara kan yang kita lihat kan nggak semuanya kan sebenarnya, ya nggak sih? Jadi ketika kita berpikir apa yang kita lihat ini adalah
itu yang ada, seolah-olah nggak ada lagi yang lain kan. Ya kalau bahasa yang puitis tuh seolah-olah saat malam hari itu tak ada matahari, karena kita nggak melihat matahari. Padahal kan matahari ada, tapi di sisi bumi yang lain, ya kan. Ketika kita what you see is all there is, ya bisa jadi menganggap tiba-tiba semuanya nggak ada. Itu termasuk bias kognisi. Lalu bagaimana cara pertimbangan terjadi? Ini ada penilaian dasar merupakan sistem 1, ya penyesuaian intensitas. Ini ada beberapa contoh-contoh terkait itu. Nah, yang ke-9, ini juga lucu, ini ke-9, menjawab pertanyaan yang lebih mudah. Jadi cara godaan otak kita itu tergoda untuk menjawab pertanyaan yang lebih mudah, sehingga ketika menjawab pertanyaan yang lebih mudah, ya kita bisa tersesat. Kalau bahasa di sini itu sebutnya itu heuristik, dan kata ini akan sering dibahas dalam buku ini, heuristik. Saya menangkapnya heuristik ini adalah prosedur sederhana yang membantu mencari jawaban yang memadai, meski seringkali belum sempurna bagi pertanyaan-pertanyaan yang sukar. Oke, saya pelan-pelan ya. Adalah prosedur sederhana untuk membantu mencari jawaban yang memadai, meski seringkali belum sempurna untuk pertanyaan-pertanyaan yang sukar. Heuristik. Kalau saya tadinya mencari-cari maknanya kenapa heuristik, terus ini ada penjelasan di beberapa kalimat berikutnya itu dari kata eureka katanya. Eureka itu kan teriakan Archimedes ya saat menemukan eureka, saya menemukan gitu. Ahai gitu kan. Jadi heuristik itu seperti itu. Jadi kita mudah menganggap memudahkan mencari jawaban. Nah, itu tuh. Padahal kalau ditarik yang lebih untuk hal-hal yang sulit, rumit, tiba-tiba nggak memadai gitu. Teori ini cara ini nggak memadai. Ada beberapa contoh ya, ada yang 3 dimensi, ada beberapa gambar yang seolah-olah berbeda, ukuran ternyata sama, atau mungkin suasana hati saat kita menanti seorang kekasih, maka waktu menjadi tidak ada masalah gitu. Tapi beda dengan ketika kita menunggu keluarga yang sedang sakit, maka waktu seperti lama sekali gitu. Kemudian afeksi ya, bagaimana biarkan rasa suka dan tidak suka mempengaruhi kepercayaan mereka mengenai dunia. Menarik ini ya. Zaman masih kalau kita sekarang kan lagi suasana politis gini kan, kadang-kadang pilihan itu justru kita ambil dengan sistem 1 karena hanya masalah afeksi aja, masalah suka dan nggak suka gitu. Nyambung ya. Nah, kemudian di bagian 2 ini tentang heuristik tadi dan bias ya. Heuristik dan bias. Di sini ada hukum jumlah kecil ya, bagaimana kita jadi fokus untuk hal-hal yang kecil, padahal kalau ditarik mundur itu ternyata nggak memadai gitu. Kan seringkali kan cara berpikir itu, ternyata orang-orang di sini tuh nggak suka makan ini gitu. Padahal hanya beberapa orang yang nggak suka itu. Dan beberapa orang itu kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk kota menjadi nggak material. Tapi kan karena disebutkan itu menjadi seolah-olah itulah yang ini. Nah, demikian juga jangkar. Jadi ada tulisan tentang jangkar. Jangkar itu berarti kalau dia ditaruh gitu, ukurannya yang ini. Ya akhirnya kan jadi pikiran kita jadi terjebak, jadi kecil. Terus ada lagi ilmu ketersediaan. Ini heuristik ketersediaan. Ini juga menarik ya, ketersediaan. Jadi ketika kita membuat satu kuesioner atau membuat pilihan-pilihan, nah kita menyediakan pilihan-pilihan yang terbatas sehingga sebenarnya itu tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Ada satu kalimat yang dinukil oleh Daniel Kahneman ini oleh kalimatnya George W. Bush ya. Dari November tahun 2022 dia mengatakan, saya tidak menghabiskan waktu mengadakan jejak pendapat di seluruh dunia untuk memberitahu saya apa yang saya anggap cara bertindak yang tepat. Saya cuma perlu tahu bagaimana perasaan saya. Sampai begitu dia. Jadi dia nggak membutuhkan persepsi orang, tapi yang penting menurut gua gimana. Nah, ini contoh bias ketersediaan tadi ya. Lalu dibahas juga tentang ketersediaan emosi dan risiko ya. Jadi bagaimana masyarakat umum dengan pakar gitu ya, dengan para ahli. Dan itu juga dibahas lebih jauh oleh
Ini di di bab berikutnya tentang ketersediaan. Ada sekarang keterwakilan. Apakah orang-orang pakar-pakar itu bisa mewakili? Bahkan di nomor 15 itu disampaikan seorang, ini Linda, judulnya itu lucu, Linda kurang itu lebih. Ternyata ini tuh menggambarkan satu sosok dan ternyata semua salah memperkirakan si orang ini. Jadi ternyata nggak mudah membaca ya satu sosok, satu tokoh. Bisa jadi kita terdistorsi. Gitu. Nah, terus ada tentang penyebab yang mengalahkan statistik ya. Bagaimana situasi sebab akibat itu sehingga akhirnya statistik itu lewat. Statistiknya udah begini, tapi ternyata kalau bicara ngomong sebab akibat enggak gitu nih gitu. Saya termasuk yang ini sampai mencari tahu tentang pengertian regresi ya, regresi ke rata-rata. Regresi itu kan bagaimana variabel terikat dan variabel ini. Jadi dia justru matematis ya cara pengambilannya, tapi tiba-tiba ketarik ke rata-rata. Disinilah yang sampai di bab 18 itu disampaikan gimana cara menjinakkan prediktif yang intuitif itu. Jadi ketika di kondisi yang kan kita suka tergoda ya langsung ngambil keputusan. Nah, itu gimana cara menjinakkannya. Lalu di bagian 3 ini juga menarik, keyakinan yang berlebihan. Disampaikan di situ beberapa ilusi. Sebenarnya ilusinya udah disinggung-singgung di sebelumnya. Yang ilusi pemahaman, ilusi apa tadi sebelumnya ya? Ya ilusi pemahaman lah ya. Kita tiba-tiba memahami gini, ternyata kita udah terdistorsi karena ada hal lain. Tadi apa ilusi? Oh, ilusi ingatan ya, ilusi ingatan dan ilusi pemahaman. Nah, sebenarnya ada lagi ilusi validitas. Ya, bagaimana? Wah, ini udah valid nih, padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi sebenarnya tulisan Daniel Kahneman ini kalau buat kita terapkan dalam kehidupan kita, seringkali kan kita, iya ya, kita keyakinan yang berlebihan, terus akhirnya kita tuh menafikan yang lainnya. Kita dapat satu berita, kita tangkap dengan imajinasi kita dan keinginan hati kita, sehingga udah terdistorsi banget itu, udah terdistorsi banget. Jadi akhirnya kalau kita sekarang baca yang suka nyebar di media sosial kita, itu kita akan ketawa betapa banyak ilusi-ilusi yang sudah campur aduk ya menjadi postmodernis ya. Lengkap semua nih kalau nganggu pakai teori ini ya, ada yang efek halo tadi ya, wah macam-macam ya. Bahkan kalau di sini dinukil juga, ini kembali si Daniel Kahneman menukil kalimatnya Nassim Taleb dalam Black Swan bahwa gagasan sesat pikir naratif. Jadi ada satu gagasan sesat pikir naratif. Jadi saat kita mengambil satu kesimpulan yang akhirnya ternyata menyesatkan kita. Makanya istilahnya Black Swan kan. Black Swan itu kan angsa hitam, di mana angsa putih. Kita selalu terpikir angsa itu putih, padahal ada angsa yang berwarna hitam. Oke, ada ilusi validitas, tadi udah saya ini ya, termasuk ilusi pakar. Nanti di bagian 4 ada tentang pilihan. Di pilihan ini ada beberapa contoh dan ini mulai nih. Jadi pergerakannya itu, kalau tadi kan kita Daniel Kahneman menceritakan sistem satu yang cepat tapi begitu banyak bias yang terbawanya. Nah di keempat dan 5 itu nanti mulai bagaimana pendekatan yang sistem 2-nya gitu. Bagaimana jika kita udah mulai menggunakan sistem 2, maka kita mengenal beberapa analisa, beberapa teori gitu ya. Sampai dengan di bab 5 itu judulnya dua diri ini juga lucu juga ya, dua diri ini bagus ya. Dia cerita tentang cara pandang kita sebagai dua diri tadi. Jadi sistem 1 dan 2 itu bukan suatu yang saling mengalahkan, saling penting mana, tidak penting mana, atau kurang mana, atau lebih mana gitu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu memang bagian dari kita ya. Sehingga ya kita harus di antara itu ya, harus menggunakan dua sistem itu.
Dan menariknya adalah di simpulan. Jadi di bab simpulan itu beberapa kali Daniel Kahneman itu menggarisbawahi betapa manusia ini sebenarnya cenderung irasional. Jadi cenderung irasional, ya, cenderung sistem satu gitu. Sistem dua itu pasti setelahnya gitu. Jadi ketika sistem satu gagal, maka sistem dua seringkali baru dipakai. Secara umum manusia itu seperti itu. Sehingga dalam ekonomi, ini kan sudut pandangnya sudut pandang bukan hanya mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya, tapi seperti apa sih sebenarnya manusia secara kebanyakan itu. Sehingga seorang yang bisa ngebaca pola-pola itu ya bisa jadi mengendalikan pasar gitu kan. Karena memang kita ini cenderung irasional dalam pengambilan putusannya. Saya pikir menarik sekali buku ini ya. Ya itu tadi sekilas seperti biasa, ini putul buku, saya tidak bisa menggambarkan semuanya. Tapi saya tadi, yang saya sampaikan tadi ambil di kesemuan buku ini secara urutannya sistematisnya seperti daftar isinya ya. Bagi saya buku ini mengayakan bahwa saya pemeluk agama Islam dan saya meyakini bagaimana innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah lah yang berkuasa berkehendak atas segala sesuatu, dan jika dia berkehendak maka terjadilah gitu ya. Sebenarnya kan itu menjelaskan ya, kita ngapain capek-capek berpikir tentang probabilitas, tentang kemungkinan gitu. Toh kalau sudah ditetapkan Allah, selesai udah gitu kan. Namun sebenarnya kita ini kan harus membaca. Kalau kita berdoa itu kan ada mendapatkan petunjuk dan taufik ya, taufik dan hidayah gitu. Taufik itu kan bagaimana keinginan kita dengan keinginan Tuhan itu bersesuaian gitu. Kan ini perlu membaca gitu ya. Nah cara baca inilah yang dari sudut pandang buku-buku seperti Thinking Fast and Slow maupun Black Swan itu kan cerita tentang betapa ketidakpastian di muka bumi ini, dan kita membaca, mencermatinya gitu, sehingga nanti kita bisa nyaman dalam menjalaninya, tidak terjebak pada penyesalan yang berlebihan atau ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Kita jadi pas gitu. Saya pikir ini mengayakan ya dari sudut pandang itu. Kita tidak jadi melengkapi dari cara berkeimanan kita terhadap ketetapannya. Versi saya gitu. Oke ya. Itu udah mau hampir setengah jam. Ya mungkin semoga ini bisa bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.